Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala bal ahya'u walakin la tash'urun. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan pahala bagi yang membaca dan mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Al-Khair Community kepada Ibu Dewi Ratnawati. Silakan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pasangan dari ibu-ibu yang bersedia menemani ibu-ibu hari ini untuk mendengarkan tausiah. Maaf ya Pak Ustadz, ini sebenarnya jamaah lain itu hanya ibu-ibu, tapi hari ini kita minta bapak-bapaknya untuk menemani. Mohon izin memperkenalkan jamaah kami bernama Al-Khair Community. Ya mungkin namanya tidak sama dengan seperti jemaah-jemaah lain yang mungkin Al-Hajjah, Siti apa gitu ya. Karena karena banyak ibu-ibu di sini pekerja, jadi beliau pada pekerja kepala 4 dan 5 ya. Kita kapan lagi kalau enggak tidak melakukan perubahan, juga tidak sembuh. Suatu saat saya ditemui sama teman saya dan saya disuruh untuk membaca surat pagi dan sore. Pagi dan saya yakini ini adalah anugerah dari Tuhan hingga saya bisa sembuh. Alhamdulillah. Dan itulah akhirnya saya ingin mengajak teman-teman tetangga untuk ayo kita membaca surah kepada gitu. Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang saya hormati Ibu Ketua, Bapak Ketua, seluruh yang hadir, Masya Allah. Kalau Ibu pasti didampingi Bapak. Semoga Allah merahmati panjenengan semua. Semoga yang hadir hari ini betul-betul sebagaimana namanya menjadi orang-orang yang khair. Dalam bahasa Arab khair itu luar biasa, Bu. Kalau jenengan menamakan Al-Khair Community itu Masya Allah. Semoga Allah kabulkan sesuai namanya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan penamaan ini sebagai motivasi buat panjenengan semua untuk selalu di dalam kebaikan, insya Allah. Dan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya Bapak Ibu semuanya, tentu yang pertama kita sangat bersyukur. Saya sebenarnya juga bertanya-tanya, ini komunitas tentang apa? Bayangan saya juga tentang aktivitas sosial. Pak Gunawan kebetulan belum cerita ke saya. Jadi saya hanya membayang-bayang bahwa ini adalah kegiatan sosial yang Allah takdirkan kepada panjenengan semua, insya Allah. Dan ternyata betul, alhamdulillah. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, tentu kita harus mendefinisikan ulang tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Infitor ayat ke-6. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Sebelum lupa, tadi Ibu menyampaikan tentang kami berangkat dari matur nuwun, tidak tahu banyak tentang agama, sama jenengan sama dengan saya. Saya disclaimer dulu, saya itu dulu belajar di teknik kimia UGM, nggak ada hubungannya dengan agama sebenarnya. Untungnya waktu itu ada perasaan yang kayak jenengan rasakan ini. Jadi di angkatan kami, kalau jenengan lihat, banyak anak-anak teknik kimia UGM di angkatan 97, 98 jadi ustadz itu banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang sampai doktoral ngambil di UIM itu beberapa di antaranya. Ya, jadi kami merasa gelisah dengan sudah mahasiswa kok ilmu agama masih segini-segini saja. Makanya saya juga punya channel namanya Ayah Ngaji TV.
itu memang diperuntukkan untuk para ayah yang sudah telanjur nikah ning keri sinau agama nih. Wis baju tadi bapak, ning ilmu agama masih kurang. Baju jadi ibu punya anak 3-4 tapi ilmu agama masih belum cukup. Jadi sesungguhnya kita sama Bapak Ibu semuanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pertemuan yang baik, karena sesungguhnya kita punya latar belakang yang sama. Saya bukan anak pondok. Kalau anak saya di pondok semua, tapi saya pribadi itu betul-betul belajar mandiri di mahat, semacam pondok untuk mahasiswa. Nah, mudah-mudahan ini sekali lagi bisa menjadi motivasi buat panjenengan semua, tidak menutup potensi bahwa bahkan orang yang dari umum kalau sungguh-sungguh itu insya Allah luar biasa. Apa yang jenengan amalkan tadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, tentang sakit yang jenengan rasakan. Memang Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah zikrullah. Salah satunya adalah al-maksurat tadi. Itu salah satunya. Sebenarnya itu turunan dari zikir pagi, zikir petang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Khusus untuk pagi dan petang banyakin untuk ucapan subhanallah. Allah perintahkan itu memang. Fatimah ini anak yang di rumah sakit PKU sini angkat tangan. Kemudian dibawa ke ruang NICU rumah sakit Sarjito dalam kondisi koma. Fatimah ini anak saya yang kelima. Di Sarjito itu 16 hari tanpa bergerak sama sekali. Hari ke-17 baru begini. Begitu. Angkat jari sedikit. Saya dikabari istri, ya Fatimah bergerak. Masya Allah. Hanya gerakan jari sudah membuat saya sangat bersyukur. Ini nanti kita kaitkan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fatimah bagi saya keajaiban. Apa yang saya lakukan? Di antaranya zikir. Di antaranya adalah sholat. Saya waktu itu masih ingat betul, saya sholat di rumah sakitnya Sarjito itu mungkin sehari semalam lebih dari 300 rakaat. Sholat mutlak namanya, kita sholat minta kepada Allah sampai imamnya masjid rumah sakit nyentuh saya. Pak, kenapa? Saya lihat jadi dari pagi sampai malam sujud lagi, kenapa? Ada apa dengan putra panjenengan? Anak saya di ruang NICU, langsung paham kan? Kalau ruang NICU udah gawat semua itu, ya kan? Ya, angka harapan hidupnya kita tahu, kena sepsis. Jadi kalau versi dokter kan, angka harapan hidupnya sangat kecil. Maka alhamdulillah, insya Allah karena itu, di antara doa yang saya panjatkan adalah Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqad, doanya Nabi Musa di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 24. Robbi Allah, ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya min khairin, apapun bentuknya dari khair yang kita namakan khair community, itu ada di dalam surat Al-Qasas 24 ini. Robbi ini lima anzalta ilayya min khair, fakir, saya butuh betul ya Allah, saya butuh anak saya sembuh ya Allah. Juga doanya Nabi Ayub alaihissalam di dalam Quran surah Al-Anbiya 83. Saya orang teknik Bapak Ibu, sehingga menghafal Quran dengan angka-angkanya begini supaya jenengan gampang merujuknya. Ketika saya menyebutkan angka jenengan bisa langsung melihat. Sekarang di HP kan gampang melihat surat sekian nomor sekian ketemu, ya kan, mudah. Dikatakan apa? Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub, Bapak Ibu semuanya, berdoa ini di tahun ke-18 masa ujian hidupnya. Itu pun istrinya merayu, Ayub berdoalah kepada Allah, kamu kan Nabi. Kata Ayub apa? Kita hidup bahagia berapa lama? 70 tahun. 70 tahun. Susahnya berapa lama? 18 tahun. Malu saya minta kepada Allah sekarang. Nanti kalau 70 tahun baru saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, begitulah Nabi berkonsentrasi kepada nikmat Allah yang 70 tahun itu, sehingga 18 tahun susah itu nggak terasa bagi Nabi. Masya Allah. Adapun kemudian Nabi Ayub berdoa, anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin, di tahun ke-18, karena ada kasak kusuk di lingkungan bahwa itu loh, Ayub itu kayak gitu tuh karena dosa-dosa tuh. Jadi ketika dia dihina pribadinya, no problem dia. Tapi begitu soal kenabian, kalau dikatakan Nabi berdosa, ini kan masalah kenabian yang disoal, maka dia berdoa, anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Kalimatnya apa? Ya Allah telah menyentuh kesusahan kepadaku, dur itu kesusahan.
banyak bentuknya. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Ini harus kita install. Bayangkan kalau dipikir secara medik, ya Fatimah itu susah untuk sembuh. Satu hari menjelang pulang, drop Fatimah itu. Saya diambil darahnya untuk dimasukin ke Fatimah. Masya Allah. Dan waktu itu saya nggak punya BPJS, saya baru hijrah, saya nggak punya apa-apa. Rumah baru diselesaikan, mobil semuanya saya jual, sehingga saya 0 rupiah. Saya lagi pindah kontrakan ketika dia sakit, Masya Allah. Sehingga saya katakan anni masaniyaturu wa anta arhamur rahimin. Masya Allah, pertolongan Allah begitu banyak, susah untuk dimengerti. Datang dari berbagai macam, mungkin seperti panjenengan kegiatan sosial. Saya dapat pertolongan ratusan juta waktu itu dari teman-teman yang baik, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, waktu kita sangat terbatas. Kita maghrib sampai jam berapa nih? Padahal acaranya banyak, ada tanya jawab dan sebagainya. Mungkin untuk materi saja agak mepet ini. Menyesuaikan. Kalau saya melihat apa yang jenengan sampaikan, sepertinya jenengan butuh belajar yang tersilabus. Ada satu problematik di Indonesia, belajar ngaji itu kenapa enggak memperoleh hasil setelah 1 tahun, 2 tahun? Karena enggak tersilabus, Bapak Ibu. Saya meskipun orang teknik, mengapa menjadi bisa banyak hal? Karena belajarnya jelas. Oh, kita sholat dari A sampai Z selesai, kita berzikir dari A sampai Z selesai, sehingga apa yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan itu sudah tersusun rapih, Yang intinya kalau belajar agama sebenarnya kita kembali kepada 3 hal. Kepada 3 hal. Hadis Arba'in nomor 2. Ini tentang syarah rinci rukun Islam. Rukun Islam yang 5 disarah. Disarah maksudnya dijelaskan. Tentang asyhadu alla ilaha illallah, tentang sholat, tentang zakat, dan seterusnya. Kemudian syarah rinci rukun iman yang 6. Dari kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, semuanya dibahas satu persatu sampai qada dan qadar, sampai yaumil akhir. Kemudian syarah rinci rukun ihsan, derajat tertinggi dalam agama. Sebenarnya dengan belajar sampai ke Madinah pun ya ini yang dipelajari sebenarnya. Nah, kalau jenengan punya silabus seperti ini itu jelas. Insya Allah dalam waktu 1 tahun, oh saya menjelaskan kitab tentang sholat. Biasanya yang saya ajarkan kitab sholat 4 mazhab, sehingga jenengan nggak gumunan. Ada orang begini-begini ya bingung, nggak bingung. Ada orang sami Allahu liman hamidah ya nggak bingung. Ada yang pakai bismillah jahar nggak bingung. Ada yang bismillah yasir nggak bingung. Makanya kalau di Jogja saya ajarkan 4 mazhab. Kenapa? Karena Jogja itu memang sangat plural. Sing NU yono, sing Muhammadiyah yono, sing Salafi yono, lengkap di Jogja itu, Masya Allah. Sehingga kita butuh pengetahuan tentang fikih 4 mazhab. Bab sholat misalnya. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa menjadi inspirasi buat jenengan. Tidak harus dengan saya, dengan siapapun. Yang penting belajar itu tersilabus. Di Indonesia banyak orang ngaji ke sana, ngaji ke sini, tapi tablik akbar terus. Namanya tablik akbar itu nggak mungkin membahas detail. Tablik akbar itu judulnya biar orang termotivasi beribadah saja, mau ustadz siapapun. Karena nggak mungkin kita mengajarkan tentang yang detail ketika tablik akbar. Kalau seperti ini bisa, jangan kalau belajar sungguh-sungguh ya nanti bawa catatan, kita bahas kitabnya, sehingga satu persatu, misalnya katakanlah rata-rata kajian saya pekanan. Saya termasuk ustadz yang kajiannya hampir seluruhnya kajian rutin. Yang momen-momen itu jarang. Makanya saya punya kajian misalnya khusus. Ada satu kajian di masjid Tamasya ke Negeri Akhirat, kitabnya tebal segini. Itu khusus membahas tamasya ke negeri akhirat. Ini orang-orang yang sudah siap mendengarkan ayat tadi itu. Siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin balik kepada Allah dalam kondisi baik, maksudnya itu. Dan ini saya kira seharusnya begitu. Kalau di atas 50 tahun, bahkan agama mengatakan 35 tahun loh, sebenarnya kita harus sudah mulai konsentrasi kepada akhirat kita. Rasulullah bersabda, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Benar enggak? Benar nih. Wa aqalluhum yajuz dzalik. Sedikit kata Rasulullah nantinya akan dilebihkan dari angka itu. Yang lebih dari 70 itu sedikit, Bapak Ibu. Sedikit. Kalaupun ada kadang-kadang udah kurang sehat. Gila Bang. Bapak mertua saya alhamdulillah sampai 96 tahun masih sehat. Nyunah orangnya, kiai. Sehingga beliau tuh begitu selesai sholat isya sare langsung sare.
Saya ketika masuk ke keluarganya pertama kali itu bingung, iki isya mati kabeh, nggak ada kegiatan. Nanti jam 1 sudah bangun seluruhnya, udah kayak pasar jam 1 itu, zikir sampai pagi, sampai datang waktu subuh, nggak ada yang tidur lagi. Mereka baca Quran, mereka zikir, sehingga hidupnya Masya Allah panjang dan sehat-sehat. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan sore hari ini, mungkin ini tidak sampai ke materi intinya ini, karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang jenengan pikirkan. Kalau memang jenengan serius seperti yang jenengan sampaikan tadi itu, buatlah program kajian yang tersilabus, termasuk bacaan Quran. Kebetulan istri saya pengajar tahsin, muridnya juga lebih dari 200 sekarang, ibu-ibu. Kalau jenengan mau bikin khusus untuk tahsin Quran, it's okay, nggak masalah. Saya kira baik-baik saja. Tumbuh ketemu tutup. Maksudnya apa? Nggak setiap ustadz istrinya juga mau berjuang di tempat yang sama. Istri saya alhamdulillah saya ajak mau. Beliau dari UGM juga, saya bilang dah kita hijrah total. Udah cari sertifikasi untuk bacaan Quran sampai yang bersanad clear. Kalau udah clear, ajarkan ke orang lain. Alhamdulillah sekarang ibu-ibu banyak yang ikut, Masya Allah, Masya Allah. Termasuk anak saya Abdullah itu juara 2 tilawah tingkat Bantul, Fatimah tingkat provinsi untuk tartil. Jadi kami sekeluarga bener-bener hijrah, benar-benar hijrah. Dulu kami pengusaha properti Bapak Ibu. Saya dulu beli tanah 2000 meter, 3000 meter, saya potong-potong, kemudian saya kembangkan sejak semester 4. Jadi kemudian kami ada satu kejadian menjadi titik balik, yaitu apa, adik saya yang nomor 3 itu kecelakaan meninggal dunia. Baru lulus dari UNY sini, mau daftar pegawai negeri, bulan November saya masih ingat betul, boncengan berdua sama calon mantu putri-putri, dia jatuh ke kanan, ketampan truk, segini hilang Bapak Ibu. Sehingga saya pulang ke Cilacap itu dalam kondisi saya ngantar ke kuburan pakai bandosa di sana ya, pakai kol kalau di sana. Saya bawa kresek yang isinya bagian daging-daging dari rumah sakit adik saya. Sepulang dari saya bilang sama istri saya, kita hijrah. Bayangkan adik kita masih lagi mekar-mekarnya kayak gitu, bisa diambil oleh Allah. Gak ada urusan umur, Masya Allah. Makanya dulu saya pernah sampaikan di tempat beliau di kantor biasa, bahwa di antara kecerdasan kata Rasul dibangun dengan banyak mengingat kematian. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, siapa toh di antara umatmu yang aqyas? Aqyas itu cerdas Bapak Ibu. Kata Rasulullah, aksaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian di antara kalian itu yang cerdas. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian ukrima bisalas, Allah tuh akan langsung muliakan dia dengan 3 keadaan. Kemudian ada kata-kata wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Maka bicara tentang yang jangan sampaikan tadi, sosial, itu kan bicara itu. Gini apa enggak? Pahala sosial sesungguhnya lebih cenderung ke pahala jariah kan sebenarnya. Kita ingin betul mendapatkan jariah di sana. Masya Allah. Saya sebenarnya malu diundang jenengan karena saya belum bisa banyak berbuat seperti jenengan. Baru dengan ilmu saja gitu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah jaga jenengan. Hafidhahullah itu maksudnya dijaga nih. Semoga Allah jaga jenengan semua, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan sehingga lebih banyak berbuat lagi, insya Allah. Insya Allah. Di Bapak Ibu semuanya, monggo nih, kita betul-betul mengamat-amati tentang apa yang jenengan sudah lakukan dan bagaimana dikembangkan. Jadi poin pertama masalah ngaji sudah, insya Allah nih, jenengan bisa catat itu. Kemudian tentang persoalan pahala sosial, yang ini berarti dari ibadah sosial, ya kan Bapak Ibu semuanya. Jenengan berharap pahala sosial karena ada ibadah sosial, dan ini Masya Allah. Kalau jenengan lihat di dalam Quran surah Al-Hajj 77, Quran surah Al-Hajj 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbukum. Kemudian ada kata-kata waf'alul khairu la'alakum tuflihun. Kembali ke masalah khair lagi. Ayat ini Bapak Ibu semuanya, Al-Hajj 77 ini ayat yang turun makiyah. Saya perlambat nih. Ayat makiyah berarti ayat ini turun sebelum Rasulullah hijrah. Padahal jenengan tahu Bapak Ibu semuanya, ayat yang terkait dengan perintah fikih,
perintah sholat, perintah puasa itu biasanya Madaniyah setelah hijrah. Karena fase di Mekah itu fase di mana orang supaya beriman, ekonomi lagi susah, diboikot. Tapi ingat, perintah untuk khair di sini maksudnya adalah bersedekah. Itu sudah datang waktu itu. Bayangin Bapak Ibu. Apa maknanya? Berbuat baik itu tidak menunggu kita siap. Seringkali nanti kalau saya sudah punya ini itu baru kemudian saya ini itu, terlambat Bapak Ibu. Versi Al-Quran menyiapkan mental untuk menjadi orang yang lomoh itu jauh sebelum kita kaya. Apalagi kalau jenengan alhamdulillah dikasih kekayaan sama Allah, Masya Allah. Setiap nikmat yang nempel di diri kita itu langsung nyambung hal atau ilmu yang harus melekat. Jenengan jadi miskin, melekat ilmu tentang miskin. Jenengan jadi kaya, melekat ilmu tentang kaya. Maka kalau dikatakan, kalau kita diferensiasikan dalil, ini tentu saja ini lebar sekali pembahasannya. Yang bisa saya simpulkan begini: kalau kita nggak siap berbagi, nggak usah minta jadi kaya, begitu. Ini sebenarnya dalilnya banyak banget, ayatnya banyak begitu. Nggak mungkin saya terangkan sekarang. Tapi kira-kira kalau kita nggak siap jadi orang lomoh, kita nggak siap berbagi, nggak usah minta jadi orang kaya. Sebab apa? Itu justru menyiksa kita. Gini apa lagi? Setiap lempengan harta yang kita miliki kemudian tidak dizakati, itu bermasalah buat kita Bapak Ibu semuanya. Ingat, lihatlah. Saya kasih contoh dua profiling orang. Satu Korun, satu Sulaiman. Ini dua generasi yang berbeda. Dalam Quran surah Al-Qasas disebutkan tentang kisahnya Korun. Kata Allah, wabtaghi atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Kata Allah, Korun, dengan apa yang sudah aku karuniakan kepadamu, cari akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya, sisakan sedikit untuk duniamu. Jadi persoalan dunia itu sedikit Bapak Ibu. Ini yang membuat saya berani hijrah. Tapi karena saya ingin cari akhirat, sehingga ini menjadi kuat, dorongannya menjadi sangat kuat. Ingat ya, orang dikatakan beriman sungguh-sungguh itu di Al-Hujurat 15. Orang dikatakan beriman sungguh-sungguh itu di Al-Hujurat 15. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang beriman adalah orang yang yakin betul kepada Allah dan Rasulnya. Ada kalimat tambahan, tsumma lam yartabu. Nggak ada keraguan sedikit pun di hati. Apa bentuknya? Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dia itu berjihad dengan anfus dirinya, dengan hartanya fisabilillah, Bapak Ibu semuanya. Itulah mengapa dikatakan as-shadaqah burhan. Shadaqah itu bahasa Arab artinya Pak, benar shadaqah itu. As-shadaqah itu burhan. Shadaqah itu bukti keimanan kita Bapak Ibu semuanya. Bukti keimanan kita. Kata Rasulullah, wala yajtami'u as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak pernah akan berkumpul antara suh itu pelit Bapak Ibu, wal iman dan iman fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya, mustahil. Mustahil. Makanya kalau kita ngaji kemudian masih pelit, enggak bisa, enggak nyambung. Maka lihat Korun ketika dikatakan cari itu akhirat dengan apa yang aku titipkan kepadamu. Bapak Ibu semuanya perhatikan, bahasa apa yang Allah karuniakan ke Korun itu bahasa yang besar. Sekarang orang kaya siapa yang hari ini bisa menyayangi kekayaannya Korun? Mohon maaf, kayaknya Korun sulit. Elon Musk misalnya, atau siapapun yang paling kaya hari ini, hanya tulisan kekayaannya gini Bang, saya punya uang 100 triliun tulisan. Demi Allah tulisan. Negara menjamin berapa sih? LPS, lembaga penjamin simpanan, jika ada terjadi sesuatu ayat 98, berapa yang dijamin oleh negara? Kalau zaman dulu kalau nggak salah 2 miliar gitu. Sekarang saya nggak tahu. Artinya kalau jangan punya uang banyak sekali terjadi sesuatu, jangan hanya tersisa sedikit sekali. Beda dengan Korun. Korun itu dalam Al-Quran disebutkan kuncinya saja digotong-gotong, dipikul-pikul. Barangnya nyata, emas bertumpuk-tumpuk kelihatan di gudang-gudang, nyata barangnya. Bayangin. Artinya apa? Sedemikian karunia Allah untuk Korun. Maka dikatakan oleh Allah, wabtaghi atakallahu darul akhirah.
Korun dengan kekayaannya aku titipkan kepadamu itu cari akhirat tuh, cari akhirat. Sisakan sedikit untuk duniamu, jangan lupakan dunia maksudnya. Kemudian dikatakan berbuatlah baik. Nah ini yang terkait dengan jenengan. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Fix. Jenengan harus ingat kalimat ini Bapak Ibu, bahwa apapun yang jenengan terima hari ini, bentuknya sehatkah, kayakah, bisa melihatkah, fix itu karunia dari Allah, kebaikan dari Allah. Maka Allah rayu katakan, sebagaimana aku udah buat baik sama kamu, berbuatlah baik juga ke makhlukku yang lain. Masya Allah Bapak Ibu, Masya Allah. Maka sekali lagi, titipan ini membutuhkan ilmu pendamping. Jenengan diberi harta, itu ada ilmu pendampingnya. Saya kemarin kebetulan ngisi di, demi Allah, yang punya itu sudah hijrah. Dia mengatakan ke sini, ke saya begini, Ustadz, untung saya ketemu ngaji begini. Andai tidak, saya bisa jadi mati nggak dapat apa-apa. Bahasanya begitu. Jadi kan suatu ketika kalau ketemu bolehlah ngobrol. Demi Allah, dia mengatakan, Ustadz, andai saya nggak ketemu ngaji, harta saya, anaknya cuma satu beliau, gitu. Saya nggak bawa pulang karena saya nggak tahu ilmunya. Untung saya ngaji sehingga saya tahu persis cara memanfaatkan harta itu. Lihat jawaban Korun di Al-Qasas 78-nya. Korun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini bahaya nih. Sesungguhnya hartaku ini disebabkan karena saya ini loh pinter. Saya, ini zaman sekarang nih, saya ahli akuntansi, saya profesor, pantas saya kaya raya. Bukan itu. Kalau kerja keras menghasilkan kaya raya, tukang bangunan harusnya lebih kaya dari jenengan. Jenengan nggak pernah kerja kayak tukang bangunan kan? Mereka jam 8 pagi sampai sore bekerja, jenengan dapat lebih banyak. Kalau kepintaran menjadi alat untuk mendapatkan kekayaan, profesor banyak yang miskin Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi, sungguh ini karunia dari Allah, titipan dari Allah yang ada hal yang menempel di situ. Saya dikeluhi salah satu takmir masjid, Ustadz, di sini tuh nggak ada orang zakat mal. Padahal banyak orang yang punya tabungan di atas 150 juta, yang sudah sampai haul dan nisabnya, tetapi nggak zakat mal. Kenapa? Sosialisasinya yang belum cukup. Maka betapa pentingnya tentang hal ini diajarkan. Bapak Ibu semuanya. Sementara Sulaiman alaihissalam ini sama-sama orang yang diberi nikmat besar oleh Allah, bahkan kerajaannya luar biasa, meliputi awan, meliputi lautan. Ketika memindahkan kerajaan Bilqis, sehingga saja Bilqis kehadapannya hanya dengan sekedapan mata, bantuan orang alim, begitu terjadi apa kalimatnya? Ini perbedaan mendasar. Kata Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini tuh karena karunia dari Tuhanku untuk mengujiku bersyukur atau kufur. Bayangin Bapak Ibu, beda tuh ini. Sama-sama orang diberi nikmat besar, tetapi produk akhirnya satunya surga, satunya dibenamkan. Sampai ada sejarah harta korun, padahal teng Mesir itu. Di Indonesia cari harta korun dikeduk. Karena apa? Hartanya memang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semuanya, ini bisa menjadi motivasi buat kita. Jam berapa sekarang? Saya sambil melihat jam supaya cukup waktunya. Maghrib itu jam berapa toh? Nanti lain waktu insya Allah kita ketemu lagi, bahas lebih dalam, lebih detail insya Allah. Saya kasih kisi-kisinya dulu hari ini insya Allah. Bahwa apa yang dibacakan oleh Abdullah tadi misalnya, kita ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mengakui Bapak Ibu, inna sesungguhnya lillahi, semuanya milik Allah, wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepada Allah rajiun, kita akan kembali. Maka kata akan kembali inilah yang menjadi pertanyaan kita. Pada saat kita balik kemudian ditanyakan kepada kita tentang seluruh nikmat yang kita terima hari ini, clear tidak? Kita sekarang sedang membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban atas nikmat yang jenengan peroleh hari ini. Jenengan perlu tahu, umur yang jenengan terima hari ini demi Allah akan ditanyakan Bapak Ibu semuanya untuk apa. Bahkan kalau harta dari mana dan kemana, luar biasa Bapak Ibu. Sadar tidak sadar kita sedang menulis hari ini misalnya, ini selalu tulisan baik, dulu tanggal sekian ada kajian seperti ini, Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu semuanya,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mendapati kematian. Allah juga berfirman, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. An-Nisa 78. Kita walaupun sudah berusaha mati-matian dengan olahraga, dengan makanan yang sehat dan berbagai macam, di situ dikatakan walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun jenengan berada di gedung yang sangat kokoh, maksudnya sudah dilindungi dengan segala sesuatu, saatnya ajal tiba, tetap tiba Bapak Ibu semuanya. Dan saat itu hilang semua. Maka tadi orang yang mengingat kematian jadi jelas karena apa? Ukrima bisalas. Karena dia langsung pertama. Orang mengingat mati itu langsung tobat Bapak Ibu. Dulu di Nasar saya sampaikan tentang kisahnya Freddy Budiman. Kurang apa jahatnya Freddy Budiman coba? Gini apa gini? Jangan tahu tuh bandar narkoba, surah karu-karuan lah. Sampai kemudian terakhir di Nusa Kambangan pun di tempat yang paling dalam. Ini orang pecicilannya pol-polan sepanjang hidup. Tapi begitu divonis mati, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia langsung pakai gamis, jenggotan nyuna, pakainya topi, mintanya sholat. Ketika hendak dieksekusi, apa yang diminta Bapak Ibu? Sholat. Jadi nanti buka di internet. Kejaksaan Negeri Cilacap bersaksi bahwa jasadnya Freddy Budiman itu bau wangi. Bau wangi. Saya mengajarkan kitab tentang tamasya ke negeri akhirat. Di antara ciri kematian baik adalah bau wangi. Dan saya sering sekali ketika habis talqin orang, kalau orangnya baik, bau wangi, berulang kali. Dan wanginya bukan wangi yang lazim, wanginya wangi yang khusus, yang beda. Kita tuh nggak bisa bayangkan kadang-kadang. Saya nggak pernah menemukan di dunia ini wangian yang begitu itu. Seger banget, Bapak Ibu semuanya. Bayangkan. Orang yang bahkan buruknya sepanjang waktu karena mengingat kematian dia langsung tobat sehingga matinya husnul khotimah. Kita yang di luar ini, kita yakinkah kita menjelang sakaratul maut dalam kondisi sholat, dalam kondisi sujud? Belum tentu, belum tentu Bapak Ibu semuanya. Maka al khair community sebenarnya mengingatkan banget nih bahwa ini persoalan kehidupan setelah kematian, sehingga diharapkan jenengan yang berada di dalamnya cerdas terus tuh. Sosial terus, cerdas terus, Masya Allah. Orang yang mati-matian juga akan segera beribadah. Ketika kita tahu sekarang hari Ahad, nanti Rabu akan dijemput oleh kematian, yakin jenengan berbuat baik. Gini apa gini? Sempet jalan-jalan nggak? Rabu sore meninggal ibu-ibu. Senin, Selasa, kira-kira masih sempat main-main nggak? Saya kira enggak lah. Kalau jenengan punya harta, kira-kira untuk apa? Pasti disedekahkan. Maka dikatakan orang yang mengingat kematian cerdas karena apa? Ridho bil qalil. Dia akan ridho dengan yang sedikit. Orang menjadi tidak ridho dengan yang sedikit karena tahunnya mau 1000 tahun lagi. Allah berfirman, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kebanyakan orang dilalaikan dengan mengumpulkan rencana, mengumpulkan harta. Hatta zurtumul maqabir. Ketika dikubur dia baru sadar, beginikah? Subhanallah. Lihat Quran surah Al-Munafikun 10. Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula ahortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Apa yang paling diharapkan oleh orang yang sakaratul maut adalah dia pengen sodakoh, Bapak Ibu. Pengen sodakoh. Kata Allah, infakkan tuh sebagian hartanya aku titipkan kepada kalian sebelum datang masanya kematian kepada kalian. Fayaqula, kau mengatakan Robi, ya Robku, laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar saja. Ajalin qarib itu sesaat Bapak Ibu, bukan minta 1 jam 2 jam. Sesaat saja. Dalam rangka apa? Fa'asaddaku, agar saya bisa sedekah. Wa aku minas sholihin, sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. Orang soleh adalah orang yang masuk di An-Nisa 69, tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Masalah panjang ya. Jadi memang ngaji ya, memang harus step by step tertulis. Saya mengucapkan An-Nisa 69 kalau udah ngaji kan langsung paham. Oh, maksudnya tafsir dari Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, di antara tafsirnya adalah apa yang Allah sebut di dalam An-Nisa 69. Begitu Bapak Ibu.
Maka sekali lagi hari ini mungkin jenengan masih hanya gambaran saja, karena sekali lagi untuk paham agama ini butuh investasi waktu. Jenengan nanti kalau ketemu istri saya tanyakan, Pak Wahid itu sampai olahraga, jalan di rumah untuk menjaga kesehatan saja, saya sambil ngapal Quran, sambil dengerin ilmu. Saking emannya waktu. Saya kalau belajar Bapak Ibu sampai ditarik sama istri, sudah malam, tidur dulu ya, khawatir sakit, sampai begitu. Makanya sekali lagi untuk tahu agama ini demi Allah Bapak Ibu semuanya, kita butuh investasi waktu. Mungkin seminggu jenengan menginvestasikan 1 jam, 2 jam. Karena kalau enggak, rasa-rasanya sulit. Contoh, misalnya kitab dasar, kitab hadis dasar, kitab hadis arba'in yang 42 hadis, wajiblah buat jenengan tahu. Wong Islam kok ora pernah mempelajari hadis arba'in yang 42 ya kebangetan. Hadis itu 7.000 lebih yang sahih. Kita nggak dituntut 7.000 lah. 42 ini hadis pokok yang setiap kita muslim itu harus tahu. Bayangkan sekarang kalau seminggu sekali 42 minggu tuh. Berapa lama itu? Masya Allah. Sementara waktu kita sempit. Maka di samping jenengan beraktivitas sosial, sebagaimana yang diterangkan, input untuk diri panjenengan sendiri itu penting. Contoh misalnya Al-Ma'surat itu bisa digabung dengan zikir pagi, zikir petang, Bu. Sebenarnya itu redaksinya sama. Jadi perintahnya terkait dengan zikir pagi, zikir petang. Masya Allah. Jam 31. Sepertinya sudah habis waktunya lagi. Belum. 2 menit. Baik Bapak Ibu semuanya. Terakhir, saya mengingatkan Bapak Ibu semuanya, Allah menjanjikan di antara yang nanti kalau jenengan jadi belajar, di antara pelajaran yang jenengan mintakan tuh ke ustadz siapapun persoalan ini. Allah berjanji di dalam Quran surah ke-14, surah Ibrahim ayat ke-27. Kata Allah, yusabitullahu ladina amanu bil qouli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah tuh menjanji bil qouli sabit dengan kalimat yang kokoh fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan kehidupan akhirat. Apa maksud qouli sabit di situ? Kalimat la ilaha illallah ketika menjelang situ Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Ada seorang ibu mengatakan, nanti tulis aja di depan saya tuh ketika saya sakit, papan tulis la ilaha illallah. Ben ibu moco menjelang meninggal. Enggak begitu Bapak Ibu. Enggak begitu. Persoalan bisa mengucapkan la ilaha illallah persoalan iman. Persoalan iman. Sesuatu yang nempel di kehidupan panjenengan sehari-hari. Jadi ini yang harus kita bekalkan kepada diri kita. Allah berfirman, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ard uiddat lil ladina amanu. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Maka bangunan iman ini yang pertama harus dibentuk. Makanya kalau nanti belajar, diantaranya belajar syarah rinci rukun iman. Contoh saya kasih clue misalnya tentang takdir misalnya. Ini bagian dari rukun iman. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid 22, 23. Allah berfirman bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi di dunia ini, baik di bumi maupun di dalam diri kita sendiri, pasti sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sampai di sini kita bisa pahami Bapak Ibu bahwa semua sudah tertulis. Apa maksudnya? Ayat berikutnya, likaila kata Allah, supaya kalian tidak terlalu bersedih dari yang terluput. Kita punya cita-cita A, B, C, ternyata fail, nggak dapat semua tuh. Nek ngono kuwi yo rasah terlalu sedih kata Allah. Karena kita hanya jalani tulisan saja. Demikian sebaliknya. Kalau ternyata kita termasuk orang yang diberi kekayaan banyak, karunia-Nya banyak, nggak perlu terlalu bahagia, apalagi menyombongkan diri. Makanya penutupnya Allah nggak suka orang yang menyombongkan diri. Karena kita kaya itu memang kita jalani takdir saja. Kebetulan kita kaya raya Bapak Ibu semuanya. Betapa banyak orang yang nggak ngapa-ngapain kaya raya, anak erojo. Gini mungkin, itu warisan langsung oke. Ngapain dia coba?
Sedemikian banyak orang yang berjuang sangat keras, nggak dapat tuh sama sekali. Kata Allah, sudah. Itu semua adalah bagian yang sudah Allah tulis. Ini yang menguatkan saya hijrah, Bapak Ibu. Sehingga step by stepnya itu saya rasakan, saya nikmati betul. Di antara keberkahan yang saya dapat, anak-anak menghafal Quran jadi mudah. Anak saya yang pertama udah 30 juz, yang kedua udah 30 juz, yang ketiga 15 juz, yang keempat Abdul ini dan Fatimah. Ini insya Allah mudah-mudahan kalau kita bangun bersama-sama. Sekali lagi saya sebenarnya hari ini ngacak banget di materinya nih, karena baru pertama nih. Tapi secara prinsip seperti itu, mudah-mudahan nanti jenengan buatlah program untuk belajar fikih, belajar tentang rukun iman, belajar tentang rukun Islam, itu diturunkan semua. Kalau itu lengkap, insya Allah mbok jenengan sampai ke Madinah pun ya itu yang dipelajari, nggak jauh-jauh. Saya belajar agama muter-muter dengan banyak guru pun sesungguhnya kesimpulannya pada titik ini. Bagaimana kita pulang kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah, yaitu bawa iman yang baik. Terakhir, Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Nah, ini nanti insya Allah di pertemuan berikutnya bisa kita bahas tentang man tazakka. Maksud menyucikan diri itu apa? Nah, ini nanti turunannya ke iman. Bahwa ada 3 poin yang harus kita perhatikan sehingga jenengan melakukan aktivitas sosial benar keluarnya, benar di dalamnya. Yang kita inginkan jenengan keluarga selamat dulu nih. Jadi kemudian lingkungan sekitar selamat sehingga akhirnya terbentuklah lingkungan secara umum yang selamat, insya Allah. Mungkin itu untuk hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati saya, agak melompat-lompat karena sambil melihat situasinya sehingga materinya berkembang seiring dengan keadaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.